تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral mu'minin, sidang jamaah Jumat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kita bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan berkat nikmat Allah Subhanahu wa taala pada hari yang mulia ini, yaitu hari Jumat, kita bisa datang ke tempat yang mulia ini, yaitu salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mendengarkan nasihat-nasihat yang bersumber dari Al-Quran yang merupakan ucapan yang paling mulia dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita kemuliaan dan mengikuti jalan-jalan kemuliaan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersolawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk para keluarganya dan para sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat kelak. Dan saya selaku khatib tidak lupa berwasiat untuk diri saya pribadi dan jemaah sekalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa adalah satu-satunya jalan untuk meraih kemuliaan di dunia dan di akhirat. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulianya kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Ma'asyiral mu'minin, sidang jamaah Jumat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Sudah menjadi sunnatullah bahwa dalam kehidupannya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala pasti kadang merasakan kenikmatan berupa kesenangan hidup dan kadang merasakan ditimpa kepada kita kesulitan dan kesusahan dalam kehidupan kita. Akan tetapi kenikmatan yang Allah berikan kepada kita lebih banyak dan lebih besar dibanding dengan kesulitan dan kesusahan yang ditimpakan kepada kita di kehidupan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu menghitung dan membilangnya. Akan tetapi bersamaan dengan sudah pastinya kita dalam kehidupan kita akan ditimpa oleh kesusahan dan kesulitan, Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rahmat dan kasih sayangnya kepada kita sebagai hamba-hambanya,
Dia menunjukkan kepada kita, membimbing kita kepada jalan-jalan dan sikap yang dengannya kita bersikap ketika ditimpa oleh kesusahan dan kesulitan, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita jalan keluar dari kesusahan dan kesulitan yang menimpa kita tersebut. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini saya ingin menjelaskan dua sikap seorang muslim ketika menghadapi kesusahan dan kesulitan yang menimpanya, agar dia bisa keluar dari kesusahan dan kesulitan tersebut. Sikap yang pertama yaitu ketika kita ditimpa oleh kesusahan dan kesulitan dalam kehidupan kita, hendaknya kita menguatkan kembali keimanan dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari dosa-dosa yang bisa membatalkan keimanan dan tauhid kita, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap yang pertama ini diambil dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia ajarkan kepada para sahabatnya ketika ditimpa oleh kesusahan dan kesulitan. Di antara petunjuk tersebut diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'watu Dhinnun idda'a wa huwa fi batnil hut." Doanya Nabi Yunus yang dia baca ketika dia berada di dalam perut ikan, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Yaitu doanya adalah la ilaha illa anta, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali hanya Engkau ya Allah. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, maha suci Engkau, sungguh aku benar-benar tergolong orang-orang yang zalim. Dalam doanya Nabi Yunus tersebut terkandung tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala yang Nabi Yunus baca ketika ditimpa oleh kesusahan, yaitu ketika berada dalam perut ikan hiu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qattu illa istajaballahu lahu." Sesungguhnya tidaklah seorang muslim berdoa dengan doanya Nabi Yunus tersebut dalam kondisi apapun yang menimpanya, kecuali Allah akan mengabulkan doanya tersebut. Ini salah satu tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu membaca doanya Nabi Yunus ketika ditimpa oleh kesusahan dan kesulitan dalam kehidupan. Yang mana dalam doa tersebut Nabi Yunus berdoa dengan kalimat tauhid, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian di antara petunjuk yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada seorang sahabiah yang bernama Asma bintu Umais. Asma bintu Umais berkata, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna indal karbi." Aku diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa kalimat yang aku baca ketika ditimpa kesusahan dan kesulitan, yaitu Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allah Tuhanku, aku tidak akan berbuat kesyirikan kepadanya dengan sesuatu apapun. Lagi-lagi dalam doa ini Nabi mengajarkan doa yang di dalamnya terkandung perlepasan diri dari kesyirikan kepada Allah yang merupakan lawan dari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa yang lain yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibaca ketika ditimpa kesusahan dan kesulitan, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim
dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu indal karbi, Nabi biasa membaca ketika ditimpa oleh kesusahan dan kesulitan, la ilaha illallahul azimul halim, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah yang maha agung lagi maha santun. La ilaha illallahu rabbul arsyil azim, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah, Tuhannya arasy yang agung. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah, Tuhannya langit, Tuhannya bumi, Tuhannya arasy yang mulia. Lagi-lagi dalam doa yang dibaca oleh Nabi ketika ditimpa kesusahan dan kesulitan ini, lagi-lagi di dalamnya terkandung penetapan tauhid dan penafian kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa di antara sikap seorang muslim ketika ditimpa oleh kesusahan dan kesulitan, hendaknya dia menguatkan sisi tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menafikan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Asy-Syaikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah dalam kitabnya Fiqhul Ad'iyati wal Adhkar, setelah membawakan 3 doa tadi yang dibaca ketika kesusahan dan kesulitan, maka beliau berkomentar, wa fi hadza abyanu dalalatin anna a'zama ilajin lil karbi tajdidul imani wa tajridu kalimatit tauhid la ilaha illallah. Di dalam doa-doa tersebut terdapat dalil yang sangat jelas bahwasanya sebesar-besarnya solusi untuk menghadapi kesulitan dan kesusahan adalah dengan menguatkan keimanan dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengulang-ulang kalimat tauhid la ilaha illallah. Ma'asyiral mu'minin, sidang jamaah Jumat, a'azzani Allah wa iyyakum. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkomentar tentang kekuatan tauhid dalam menolak, dalam memberi solusi terhadap kesusahan dan kesulitan. Beliau berkata, wat tauhidu mafza'u a'da'ihi wa auliyaihi. Tauhid itu adalah perlindungan bagi musuh-musuh tauhid dan juga bagi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja wali Allah yang akan mendapatkan perlindungan dengan tauhid, bahkan tauhid bisa juga menjadi perlindungan bagi musuh-musuh tauhid. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang sikap orang-orang musyrikin di zaman Nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut, fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Apabila mereka sedang menaiki perahu-perahu di lautan yang luas, maka mereka mengikhlaskan doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan permintaan mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mereka mengikhlaskan hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar mentauhidkan Allah ketika mereka ditimpa oleh kesulitan di tengah lautan yang sangat luas. Falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Akan tetapi ketika Allah selamatkan mereka sampai ke daratan, maka mereka tiba-tiba berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah, padahal orang-orang musyrikin ketika mereka benar-benar mentauhidkan Allah, ketika mereka ditimpa oleh kesusahan dan kesulitan, maka Allah menyelamatkan mereka dari kesulitan dan kesusahan yang menimpa mereka. Hanya saja mereka hanya bertauhid, hanya mengikhlaskan ibadah kepada Allah ketika mereka ditimpa oleh kesusahan dan kesulitan. Setelah mereka mendapatkan kesenangan, mereka kembali berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang merupakan wali-wali Allah, maka mereka mendapatkan
pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ma'asyiral mu'minin, sidang jamaah Jumat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Sikap yang pertama ini adalah sikap yang biasa kita dengar dan sering kita mendapatkan nasihat-nasihat dari para asatidzah kita, akan tetapi enak mudah ditangkap oleh telinga-telinga kita, akan tetapi untuk mengaplikasikannya ketika kita ditimpa oleh kesusahan dan kesulitan, sebagian kita tidak mampu menghadirkan tauhid ketika ditimpa oleh kesusahan dan kesulitan. Lihatlah apa yang terjadi di tengah-tengah kita ketika sebagian masyarakat kita ditimpa oleh bencana-bencana alam, maka mereka justru menempuh jalan-jalan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menempuh jalan membawa sesajian dalam rangka menurunkan atau mengurangi musibah letusan gunung yang menimpa mereka. Mereka justru mendatangi dukun-dukun untuk menghentikan hujan agar mereka bisa beraktivitas tidak diganggu oleh hujan dalam aktivitas mereka. Inilah sikap kebanyakan masyarakat kita. Sebagian masyarakat kita menempuh jalan pintas yang di dalamnya mengandung kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menuntunkan agar menguatkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita ditimpa oleh kesusahan dan kesulitan, dan itulah jalan keluar dari kesusahan dan kesulitan tersebut. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditimpa kesusahan dan kesulitan, yaitu semakin menguatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu hadzal qaul wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi azimil ihsan wasi'il fadli wal judi wal imtinan, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral mu'minin, sidang jemaah Jumat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kemudian sikap yang kedua yang harusnya seorang muslim bersikap dengannya ketika ditimpa kesusahan dan kesulitan, yaitu memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat ke-8, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa mereka selama engkau wahai Nabi Muhammad masih berada di tengah-tengah mereka, dan Allah tidak akan menyiksa mereka selama mereka masih mau beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua solusi agar kita tidak ditimpakan siksaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, selama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah kita, dan sebab yang pertama ini tidak bisa kita dapatkan pada hari-hari ini karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia. Tinggal sebab yang kedua, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidak akan menyiksa mereka selama mereka masih mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Ma nuzzila bala'un illa bi dzambin wa la rufi'a bala'un illa bi taubatin." Tidaklah diturunkan bala kecuali karena dosa yang kita kerjakan, dan tidak akan diangkat bala tersebut kecuali dengan bertobat dari dosa-dosa yang kita kerjakan. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keseharian kita,
sehingga kita dijauhkan dan diberi jalan keluar dari kesusahan dan kesulitan yang menimpa kita dalam kehidupan kita. Marilah kita menutup dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anis sahabati ajma'in wa 'anna ma'ahum bimannika wa karamika wa ihsanik ya akramal akramin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din. Allahumma ansur man nassara dinak wa kitabak wa sunnata nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana dhanbana kullah diqqahu wa jillah awwalahu wa akhirah sirrahu wa alanah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.